Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto di channel YouTube saya Yanto Tanjung, channel belajar bahasa Inggris secara mandiri dengan moto dari Unja untuk Indonesia. Saya adalah dosen bahasa Inggris di Universitas Jambi dengan pengalaman mengajar lebih dari 25 tahun, jadi dosen 22 tahun lebih. S1, S2, S3 saya pendidikan bahasa Inggris dan saya pernah kuliah di 3 universitas di Australia. Flinders University, Murdoch University, dan Edith Cowan University. Ijazah saya asli loh ya. Ini buku masterpiece saya yang sudah bestseller 240 halaman, kemudian 37.500 harganya, di Gramedia sudah habis, di Shopee juga habis, karena udah bestseller. Mudah-mudahan diterbitkan kembali. Judulnya 7 Kebiasaan Belajar Bahasa Inggris yang Efektif. Itu isinya adalah bagaimana orang-orang yang bagus bahasa Inggrisnya itu um, belajar bahasa Inggris. Dan kita coba mengikuti apa yang sudah mereka lakukan. Ini berdasarkan penelitian saya ketika di Australia dulu, juga berdasarkan penelitian para ahli. Tidak ada saya masukkan ke jurnal artikel, tapi lebih suka ke buku biar lebih banyak yang bisa akses ya. Kalau jurnal artikel kan cuma orang-orang tertentu dan bayar pula. Oke, demikian pengantar. Saya juga punya kursus TOEFL online via Zoom setiap bulannya tanggal 5 sampai tanggal 24 jam 8 sampai setengah 10 malam, 1 jam setengah selama 20 kali pertemuan. Informasi lebih lanjut silahkan dibuka website saya yantotanjung.com. Di situ ada informasinya. Dan jangan lupa berlangganan, share, dan like ya. Channel ini cuma Rp20.000 per bulannya. Kita sudah sampai pada skill nomor 22. 22 ini skillnya tentang inverted. Invert, invert itu sudah kita bahas sebetulnya. Topik invert ini ya. Invert itu artinya pembalikan yang biasanya subjek dahulu baru verb. Kalau pada invert itu verb dulu baru subjek. Sudah di skill 15 sampai 19 yang dibahas. Silakan lihat sendiri. Nah, kali ini tetap tentang inverb tapi fokusnya kepada persesuaian antara subjek dan verbnya. Jadi walaupun verbnya di belakang, verbnya di depan, subjeknya di belakang, tetap harus bersesuaian. Bersesuaian itu atau agree itu artinya sama-sama tunggal atau sama-sama jamak. Nah, kemarin sudah kita bahas tuh pada skill 15 kita tentang question, kata tanya yang dibalik letaknya verb dulu baru subjek. Kemudian sesudah, jadi sesudah kata tanya, kemudian sesudah ungkapan tempat, biasanya ada objek preposisi, kemudian sesudah ungkapan negatif yang ada never itu, kemudian sesudah conditional sentence, kalimat pengandaian yang dihilangkan if-nya. Dan sesudah beberapa perbandingan di skill 19. Jadi silakan dicek dulu skill 15, 16, 17, 18, dan 19 supaya lebih paham lagi. Di sana subjeknya dibalik. Jadi verbnya dulu baru subjeknya. Nah sekarang di skill ini kita harus fokuskan bahwa antara subjek dan verbnya sama-sama tunggal atau sama-sama jamak. Contohnya ini, behind the house was the bicycles I wanted. Ini verbnya nih terbalik dia, baru subjeknya. Nah, ketika dia dibalik antara subjek dan verb harus bersesuaian. Ini tunggal, sementara subjeknya jamak, harusnya were. Ini skill yang menjelaskan tentang tempat tadi. Kemudian behind the houses were the bicycle I wanted. Jadi subjeknya bukan houses ini, tapi the bicycle. Bicycle-nya tunggal. Harusnya was, bukan were. Jadi antara subjek dan verb harus bersesuaian. Walaupun dia dibalik. Nah, modelnya itu mulai dari skill 15 sampai 19 kemarin adalah kata tanya. Contohnya where, when, dan seterusnya. Kemudian negatif, kalimat yang awalnya kata yang menentukan dia negatif kayak never. Lalu place, tempat yang ada preposisi di depannya. Kemudian conditional sentence dan comparison atau perbandingan. Sesudah kata-kata itu, pastikan antara subjek dan verbnya itu bersesuaian.
Oke, nah supaya lebih paham, kita kerjakan latihan ini. Exercise 22. Cari subjek dan verbnya sudah bersesuaian atau belum. Misalnya nomor nomor eh, satu, ini benar. Only once this morning were the letters delivered by the campus mail service. Nah, perhatikan, kata kuncinya kan ini kata bantunya nih, only. Berarti dia bentuknya negatif. Kalau negatif, maka terjadi pembalikan. Verbnya dulu, baru subjeknya. Subjeknya jamak, verbnya juga harus jamak. Makanya dia benar. Sedangkan nomor dua, around the corner and to the right is the rooms that have been assigned to that program. Ini ada OP yang menjelaskan sebetulnya tempat. Di sekitar sudut itu, di sebelah kanan itu ada ruangan. Nah, di sini verbnya dibalik, verb dulu baru subjeknya. Tapi dia tidak agree. Ini jamak, ini tunggal. Harusnya are. Number three, nah ini kata tanya. Oh ya, saya lupa. Ini ada di halaman 147. Adik-adik silakan kerjakan dulu. 4 menit ya, nanti dipauskan baru dengarkan penjelasan saya. Oke, saya anggap sudah dipauskan. What in the wall is the children are trying to do? Ini adalah kata tanya. Kalau ada question word, berarti terjadi pembalikan. Subjeknya dulu, verbnya dulu, baru subjeknya. Nah, subjeknya the children, verbnya is, berarti incorrect. Harusnya are. What in the wall are the children? Karena childrennya jamak, is itu tunggal. Number four, John would be studying the chapters were he able to get hold of the book. Ini adalah subjeknya, ini adalah verbnya. Nah, perhatikan ini kok were-nya terbalik ya, berarti ini adalah bentuk pengandaian. Ingat, pengandaian itu yang boleh terbalik ada were, kemudian ada had, kemudian ada should. Silakan lihat skill 15 sampai 19. Itu contoh-contoh pengandaian. Nah, were letaknya di belakang, he-nya sebagai subjek. Nah, ingat, apapun subjeknya, verbnya harus were. Dia pengandaian, jadi nggak salah. Tapi Pak, he harusnya kan was. Iya, kalau dia normal. Kalau dia bentuk pengandaian, kalau dia kalimat biasa, iya. Tapi kalau pengandaian, verbnya jadinya were. Apapun subjeknya. If I were you. Jika saya jadi kamu, nah itu dia. Bukan if I was you. Tapi kalau misalnya tidak pengandaian, pengandaian boleh pakai was. I was very late yesterday misalnya. Jadi ini correct ya. This chapter has many more exercises than do the next one. Ini subjeknya, ini verbnya, ini more than. Berarti ini comparison, membandingkan. Kalau comparison biasanya kata sesudah than-nya itu boleh dibalik. Walaupun nggak harus. Jadi verb dulu baru subjeknya. Subjeknya the next one, verbnya do. Kalau next one ini tunggal harusnya does. Incorrect. Gitu ya. Number six, the computer programmer was unaware that there was so many mistake in the program he had written. Ini subjeknya, ini verbnya nggak ada masalah. Ini konektor, there. Nah ini pembalikan lagi nih, ini verbnya, subjeknya so many mistake. Ini kan keterangan tempat. Ada there, ada here. Coba dicek lagi skill 15 sampai 16. Ini jamak the mistake. Sementara was ini tunggal. Harusnya kalau so many mistake mestinya were di sini supaya sama-sama jamak, incorrect. Seldom in the history of television has two new comedies been so successful in one season. Seldom, never, dan teman-temannya itu only juga itu termasuk bentuk negatif. Jika ini terjadi, maka terjadilah pembalikan. Berarti verbnya dulu has, baru subjeknya. Nah, two new comedies jamak, sementara has ini tunggal, berarti salah. Harusnya have. Gitu ya, nomor 7 salah. Nomor 8, how many huge mistake have the teacher actually found in the research paper? Ada how many dan ada tanda tanya di belakang, berarti dia kalimat tanya. Kalimat tanya yang menggunakan kata tanya berarti nanti verb dan subjeknya dibalik. How many huge mistake, subjeknya bukan ini, tapi yang ini the teacher. Verbnya yang ini.
The teacher. Nah, subjeknya tunggal tapi verbnya jamak. Harusnya bukan have, harusnya has. Atau bisa juga tetap have tapi teachersnya jamak. Yang jelas ini salah. Number nine, the new font system is able to hold far more messages than was the font system that had previously been used. Ini subjeknya, ini verbnya nggak ada masalah. Ada more, ada than, berarti dia comparison. Kalau comparison boleh verbnya sesudah itu dulu, baru subjeknya. Ini verbnya tunggal, subjeknya juga tunggal, nggak ada masalah ya. Sementara yang ini konektor merangkap sebagai subjek lalu verb. Jadi correct. Terakhir, in the parking lot south of the stadium was the cars that were about to be towed. Ini ada pembalikan karena ini kan keterangan tempat, objek preposisi keterangan tempat. Terjadilah pembalikan verbnya dulu baru subjeknya. Verbnya tunggal, subjeknya jamak. Salah ya. Harusnya were. Incorrect. Demikian latihan 147. Nah, sekali lagi untuk lebih paham Adik harus baca atau nonton video 15 sampai 19. Di situ penjelasan tentang invert pembalikan. Bahwa subjek di belakang, verbnya yang di depan. Saya kira demikian pertemuan kita kali ini. Jika ada pertanyaan, jangan lupa ditulis di kolom komentar. Insya Allah saya jawab. Terutama yang berlangganan. Berlangganan hanya 20.000. Bisa di sebulan ya, bisa di stop kapan saja. Fasilitasnya banyak sekali, 520 video. Mungkin sebulan nggak selesai. Dan YouTube saya ini sudah diteliti oleh 4 skripsi dan 4 jurnal artikel. Semuanya komentarnya positif. Bahkan salah satunya mengatakan bahwa ini salah satu channel TOEFL paling bagus di Indonesia dibandingkan channel TOEFL yang lainnya. Itu kata dia. Kalau nggak percaya silakan diketik Yanto Tanjung TOEFL PDF. Nah, nanti ada penelitian yang berbahasa Inggris di situ. Thank you very much. See you goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.